Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 2520203887220002. Saya merupakan mahasiswa program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah metode pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Fauzia Zahrawati BMPD. Adapun metode pembelajaran yang saya pilih untuk dibahas adalah Discovery Learning. Sebelum masuk ke pembahasan, kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan, pemilihan metode pembelajaran yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, metode yang digunakan guru tidak hanya berpengaruh terhadap pemahaman peserta didik, tetapi juga terhadap keaktifan kreativitas dan kemampuan berpikir mereka. Oleh karena itu, guru memilih metode yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Discovery Learning. Pertama, pengertian Discovery Learning. Discovery Learning adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan sendiri konsep, prinsip, atau pengetahuan melalui proses pengamatan, pencarian informasi, dan pemecahan masalah. Dalam metode ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka didorong untuk mencari, mengolah, dan menyimpan informasi secara mandiri. Melalui Discovery Learning, peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mereka belajar melalui pengalaman langsung sehingga pemahaman yang diperoleh cenderung lebih mendalam dan bertahan lebih lama dibandingkan hanya menghafal materi yang diberikan oleh guru. Kedua, landasan teori atau tokoh yang mengembangkan Discovery Learning. Metode Discovery Learning dikembangkan oleh Jerome Bruner, seorang ahli psikologi pendidikan dari Amerika Serikat. Menurut Bruner, belajar akan menjadi lebih bermakna apabila peserta didik menemukan sendiri pengetahuan yang dipelajari. Bruner berpendapat bahwa peserta didik harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mereka mampu membangun pemahamannya sendiri. Nah, teori Bruner menekankan bahwa proses belajar tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, Discovery Learning sangat menekankan kegiatan eksplorasi, penyelidikan, dan penemuan. Ketiga, karakteristik utama Discovery Learning. Metode Discovery Learning memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Kedua, peserta didik berperan aktif dalam mencari dan menemukan informasi. Ketiga, guru bertindak sebagai fasilitator dan membimbing selama proses pembelajaran berlangsung. Keempat, pembelajaran menekankan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kelima, peserta didik didorong untuk menarik kesimpulan berdasarkan data atau informasi yang mereka temukan sendiri. Karakteristik tersebut membuat peserta didik lebih terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi penemu pengetahuan. Keempat, langkah-langkah penerapan Discovery Learning. Dalam penerapannya, Discovery Learning memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, guru memberikan stimulus berupa gambar, video, cerita, pertanyaan, atau fenomena tertentu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Tahap kedua adalah problem statement atau identifikasi masalah. Pada tahap ini, peserta didik mulai mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Tahap ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, internet, artikel, hasil observasi, maupun diskusi kelompok. Tahap keempat adalah data processing atau pengolahan data. Informasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dipelajari. Tahap kelima adalah verification atau pembuktian. Pada tahap ini, peserta didik memeriksa kembali hasil analisis yang telah dilakukan untuk memastikan kebenarannya. Tahap terakhir adalah
Generalization atau penarikan kesimpulan, peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran berdasarkan informasi dan data yang telah diperoleh. Dengan mengikuti tahapan tersebut, peserta didik dapat memahami materi secara lebih mendalam karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Kelima, kelebihan dan kekurangan discovery learning. Setiap metode pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk discovery learning. Kelebihan discovery learning antara lain mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar, melatih kemampuan berpikir kritis, meningkatkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, serta membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, karena peserta didik menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Selain itu, metode ini juga dapat melatih kemandirian belajar dan meningkatkan rasa percaya diri atas peserta didik dalam mengemukakan pendapat maupun hasil temannya. Namun, discovery learning juga memiliki beberapa kekurangan. Metode ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan metode ceramah, karena selain itu tidak semua materi pembelajaran cocok menggunakan discovery learning. Peserta didik yang kurang aktif atau memiliki kemampuan belajar yang rendah terkadang memerlukan bimbingan yang lebih intensif. Guru juga harus mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Keenam, contoh penerapan discovery learning pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebagai mahasiswa terdis ilmu pengetahuan sosial, saya akan memberikan contoh penerapan discovery learning pada mata pembelajaran IPS, khususnya materi interaksi sosial. Nah, guru dapat menampilkan video atau gambar tentang aktivitas masyarakat di pasar tradisional. Setelah mengamati video tersebut, peserta didik diminta mengidentifikasi berbagai bentuk interaksi sosial yang terjadi. Seperti selanjutnya, peserta didik mencari informasi dari buku atau sumber lainnya mengenai pengertian dan jenis-jenis interaksi sosial. Setelah itu, mereka berdiskusi dalam kelompok untuk membandingkan hasil temuan masing-masing. Kemudian, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dari hasil presentasi tersebut, peserta didik bersama guru menarik kesimpulan bahwa mengenai pengertian, syarat, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya menerima penjelasan dari guru, tetapi juga menemukan sendiri konsep yang dipelajari berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi. Terakhir, ketujuh, analisis efektivitas discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Menurut saya, discovery learning merupakan metode yang cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini karena peserta didik dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mereka menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri. Metode ini juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kenapa? Kemampuan menganalisis informasi, kreativitas, serta keterampilan memecahkan masalah. Ketika peserta didik menemukan sendiri suatu konsep, mereka cenderung lebih mudah memahami dan mengingat materi yang dipelajari. Era digital saat ini, discovery learning juga sangat relevan karena peserta didik memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber informasi. Namun, guru tetap harus memberikan arahan agar peserta didik dapat memilih informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, efektivitas metode ini tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesiapan guru, karakteristik peserta didik, ketersediaan sarana pembelajaran, dan alokasi waktu yang cukup. Jika diterapkan dengan baik, discovery learning dapat membantu meningkatkan hasil belajar baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap peserta didik. Nah, ada pun kesimpulan dari 7 pertanyaan tadi, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa discovery learning merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menekankan proses penemuan pengetahuan secara mandiri. Metode ini dikembangkan oleh Jerome Bernard dan memiliki berbagai kelebihan, terutama dalam meningkatkan keaktifan, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemahaman peserta didik. Oleh karena itu, discovery learning
masih sangat relevan digunakan dalam pembelajaran saat ini, khususnya untuk membantu peserta didik menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.